dengan pemekaran wilayah, saya sangat setuju karena di Indonesia ini terlalu banyak provinsi yang wilayahnya terlalu luas atau penduduknya terlalu padat untuk hanya dijadikan satu provinsi. Seperti di Papua. Berkenaan dengan pemekaran wilayah. Kita bicara tentang pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah yang menjadi dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 berapa? Makanya Praja saya ajak berdiskusi dengan tema ini untuk mengingatkan kembali tentang undang-undang yang mengatur hal ini. Apa itu moratorium? Begitu juga moratorium terhadap pemekaran wilayah, terkecuali untuk Papua. Pengecualiannya untuk Papua. Tahun 2022 ada berapa daerah pemekaran provinsi baru di Papua? Berapa semuanya? Iya. Mulanya 3. Ya. Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Papua Pegunungan dengan ibu kotanya. Menjawab Provinsi Papua Barat, ibu kota Manokwari, Provinsi Papua Barat Daya, ibu kota Sorong, Provinsi Papua, ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Selatan, ibu kota Merauke, Provinsi Papua Pegunungan, ibu kota Wamena, Provinsi Papua Tengah, ibu kota Nabire. Itu apa namanya, pemekaran wilayah di Papua. Lahir 4 provinsi baru di tahun 2022. Di Papua itu lahirnya Provinsi Papua Utara. Nah, itu Paput. sudah cukup kuat. Ya, bisa dalam waktu dekat akan lahir lagi provinsi baru di Papua. Dalam memperlakukan atau membuat pemekaran wilayah baru, pemerintah sangat berhati-hati sekali. Karena memperhatikan hal yang saya sampaikan tadi, ketersediaan anggaran, ya, pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan kemudian kesepakatan orang di wilayah itu. Tidak semuanya sepakat, ya. Ketika 3 provinsi baru di Papua akan ditetapkan, banyak juga pro kontra, betul nggak, Dok? Iya kan? Banyak yang pro kontra dengan berbagai alasan. Salah satu alasan apa? Ada yang tidak mau bergabung dengan provinsi baru. Misalnya Nabire, itu ibu kotanya Papua Tengah. Nah, itu orang Nabire sebagian besar tidak mau bergabung. Dia ingin tetap di provinsi lama. Apa provinsi lamanya? Papua. Masih ingin bertahan di provinsi lama, sehingga 6 kepala suku yang menguasai hak wilayah, ya, itu mengadakan demo, pertemuan, menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Nabire tidak mau dijadikan sebagai ibu kota Papua Tengah, biar diambil yang daerah lain saja. Tapi sekarang ruang untuk diskusi itu tidak dibuka lagi karena sudah ditetapkan. Nah, tinggal sekarang adalah mengisi pembangunan di situ. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pemekaran wilayah baru tidak hanya terjadi di pulau-pulau di luar Jawa. Ya. Di Jawa sendiri pun sudah ada rencana, banyak provinsi akan muncul. Jawa Timur, Jawa Tengah, itu Bondowoso, Lumajang, apalagi daerah sekitar sana? Wayuwangi, Kabupaten Malang. bukan. Sebut. Itu akan
akan sudah buat rencana itu, buat sudah melakukan lobby antar kabupatennya. Jadi Pulau Jawa kalau melaksanakan pengembangan wilayah itu logis juga. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Jadi pertimbangan pemekaran wilayah bukan masalah luasnya daerah, tetapi juga besarnya penduduk. Jawa sangat mungkin sekali. Itu Jawa Timur berapa penduduknya? 38 kabupaten kota. Puluhan dulu. Jawa Tengah juga demikian. Nah, ini yang apa? Kalau moratorium dihentikan, maka nanti akan muncul daerah pemekaran wilayah baru Indonesia, mulai provinsi, kabupaten, kota, dan sekarang ya pemekaran wilayah di tingkat desa pun sudah terjadi. Ya. Kalau di Papua desa ini disebut kampung ya, kampung ya. Kalau tempat lain apa? Kampung, negeri. Ada yang menyebut desa. Di Sumatera Barat nagari namanya. Ya. Jadi orang Sumatera Barat itu hidupnya di negara. Nagari itu berasal dari negara. Ya. Ini Loisa Api Marian Ciaut, asal pendaftaran dari Provinsi Papua. Baik, di sini saya ingin menyampaikan argumen saya terkait pemekaran daerah baru di Papua. Menurut saya di sini yang kita ketahui bahwa Papua salah satu provinsi termiskin, biarpun mempunyai sumber daya alam yang sangat luas dan juga sangat tinggi nilainya. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa suatu pemekaran di daerah seperti Papua itu sangat perlu, karena di sini yang kita ketahui seperti yang Bapak dosen tadi jelaskan bahwa di sana untuk bidang infrastruktur dan juga bagian transportasinya sangat sulit, terutama di bagian Papua pegunungan, dan ini membantu juga pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terluar, termiskin, dan juga terbelakang. Mungkin menurut saya itu. Saya Octavia dari Jawa Tengah. Terkait dengan pemekaran wilayah, saya sangat setuju karena di Indonesia ini terlalu banyak provinsi yang wilayahnya terlalu luas atau penduduknya terlalu padat untuk hanya dijadikan satu provinsi. Seperti di Papua yang merupakan pulau terbesar di Indonesia, hanya terdiri dari 2 provinsi. Dengan adanya pemekaran wilayah menjadi 6 provinsi ini akan membantu dalam pemerataan pembangunan. Karena sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa Papua itu pembangunannya termasuk tertinggal. Akan tetapi menurut saya pemerintah juga harus memperhatikan terkait dengan kesiapan wilayah sebelum dijadikan atau dimekarkan menjadi sebuah provinsi. Apakah sudah siap dari segi sumber daya manusia atau infrastrukturnya? Terima kasih. Baik.